Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, masih nonton kan channel Guru Agama Islam ini oleh Pak Ardi. Alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian sedikit, ujian yang kecil daripada dibandingkan dengan sakaratul maut dan juga siksa kubur. Na'udzubillah, semoga Allah melindungi kita dari siksa kubur dan juga siksa di akhirat. Alhamdulillah dapat sakit sudah sudah 3 hari nih. Cuma hari Rabu ini baru izin. Ana udah bertahan Senin, Selasa, tapi sinus migrain ini datang lagi jam 8, jam 9. Dia nyerang sampai jam 1, saudara-saudara. Dia menggigit kepalaku sebelah kanan di atas alis. Dia gigit, dia kunyah-kunyah kecil-kecil, dia remes-remes, dia gigit lagi dengan gigi gerahamnya. Allahu Akbar, sinusitis, subhanallah. Ya Allah, terima kasih Allah, saya terima dengan lapang hati. Karena kalau kita ikut kajian sabar itu para ustadz kabir ya, ustadz besar tuh bilang bahwa sabar adalah apabila di kali yang pertama, di pertama kali saat ujian datang, saat sakit datang, saat musibah datang, dan timbul di benak kita selalu ada rasa tidak enakan. Gak enak mau izin, gak enak mau ke dokter, gak enak mau keluar kamar, gak enak mau makan, gak enak, semuanya serba gak enak. Ya janganlah. Kalau ana sih prinsipnya, selagi masih bisa berdoa, dan kita pasti bisa berdoa sampai kita wafat, jangan pernah putus asa. Ya, kalau mau izin ya izin, kantor izin baik-baik, dan izin kita dengan bukti. Buktinya ya kita ke dokter, kita benar-benar didiagnosa sakit, ya sudah, kita berlepas diri. Dan kita sebodoh amat dengan orang-orang yang bilang kok sakit terus sih, dengan orang-orang yang bilang pura-pura aja tuh karena mau ada acara, dengan orang-orang bilang males nggak ada kerjaan. Ya kita serahkan semua ini kepada Allah. Tapi ya kita yang benar-benar sakit, yang benar-benar kita nggak mampu. Tapi kalau pilek dikit, agak-agak keliengan sedikit, ya kita masih bisa jalan, masih sehat kuat, ya kita jalan. Tapi yang ana rasakan ini, Allahu Akbar, ya tadi sinus migrain datang. Ya, di perjalanan pagi hari kita nikmat, dan kita sarapan juga. Ana suka sarapan di Pancoran, di Pasar Minggu tuh, depan masjid apa sih itu, Ikhwanul Muslimin apa Nurul Huda tuh, di jalan jalan raya Pasar Minggu. Makan, alhamdulillah nafsu, dan setelah itu keluar keringat dingin, terus jantung berdebar. Sampai di sekolah masih ketemu murid, masih nikmat, ketemu guru nikmat. Nanti jam-jam 8 lewat atau jam-jam 9, dia datang itu. Dia kupas, dia gigit kepala ana setengah. Allahu Akbar. Lalu ana tertidur, tepar ana di ruang guru, tepar di pojokan. Ya udah, terserah lah orang mau ngomong apa, mau ngomong tidur malas, mau ngomong tidak apa, pokoknya ana sakit dah, titik. Ngerti nggak ngertiin, pokoknya ana sakit. Ana cuma minta di yang maha pengertian, Allah Subhanahu wa taala, yang al-adil, maha bijaksana, Allah Subhanahu wa taala. Udah, ana tidur. Nah, bangun sholat zuhur sama anak-anak, dan itu masih
masih keliengan banget, masih parah tuh. Dan alhamdulillah ada murid namanya Miji, Tirmizi namanya kayak periwayat hadis. Tirmizi mijitin kepala anak, alhamdulillah. Wah, enak banget kepala anak. Lalu dia pijitin kaki anak, juga pundak anak. Cuma terakhirnya dia bilang, "Pak, saya kok jadi ngerasa kayak sakit ya, Pak." Akhirnya dia lemes di panggung awal lantai 4 tuh, dia tidur di sebelah anak. Allahu Akbar. Nanti jam-jam berapa ya? Jam-jam 2 agak reda. Tapi masih dia gigit itu kepala anak. Jam 4, jam 5, jam 6 maghrib, alhamdulillah mulai hilang. Dan itu begitu biasanya dari anak kecil itu. Dari anak kecil tuh udah dia ngelewatin apa kayak seperti itu sampai 5-7 hari. Tuh anak pernah dipukulin sama abi anak dulu. Gara-garanya anak pulang izin sakit jam 10 pulang ke sekolah karena kepala anak sakit banget dan keringat dingin. Tapi jam 3 anak udah mulai agak reda sembuh. Jadi jam 5 anak main bola. Wah, abi anak marah banget, disangka anak sakit pura-pura. Tahu sendiri abi anak dulu kan apa aja main gebak-gebok aja. Tahu anaknya lagi puyeng, lagi sakit. Itulah karena orang tua pengen kita bener. Orang tua tuh nggak kepengen kita kalau nyimpang ada salah sedikit langsung aja dia pengen ngelurusin. So jadi kalau sakit ya jangan pernah nggak enakan, jangan pernah takut izin di kantor karena bahaya banget kalau ada apa-apa di jalan juga ya apa semua bantu juga nggak seperti apa keluarga ya, dan tidak merasakan seperti kita yang merasakan ini. Mereka cuma ya dengar kabar kalau kita parah ya mereka bantu seikhlasnya. Tapi yang penting ya kita jaga karena perjalanan lumayan 45 menit kan anak ke Tebet tuh dari Ciracas, dan kemudian juga di sekolah juga nanti kita nggak ngajar, cuma tidur doang gitu ya. Perkara mau potong gaji atau apa segala macam, orang sakit masih dipotong juga ya dolim lah, kan udah ada surat dokter tapi masih dipotong juga ya, berarti ya itu perusahaan apa tuh Konoha apa Corona ya pokoknya gitulah. Jangan suka dengerin omongan orang, jangan suka takut sama cibiran orang. Pokoknya jangan pernah takut lah sama manusia. Mereka nggak ngasih makan kita, mereka ngancem juga nggak matiin kita, mereka juga nggak langsung dor pala kita kan. Nggak usah, itu cuma ini aja apa anggap aja cabai rawit yang kecil itu yang nyelekit sedikit udah terus dia lewat dan berlalu. Makanya istighfar aja ya, ada apa-apa istighfar aja, namanya manusia hidup nggak ada yang pro semua kan, pasti ada yang kontra, pasti ada yang suudzon, nggak husnuzon semua. Bahkan yang senyum di depan, oke di depan, baik di depan, kadang-kadang juga di belakang juga kadang-kadang ya benci sama kita gitu ya. Kalau kita mereka ngomonginnya masih bercanda ya kita maklum aja lah, karena kadang-kadang bercanda kan suka kasar, cuma kita nggak masalah. Cuma kalau udah nuduh-nuduh, fitnah dan lain sebagainya ya dengan serius tentunya ya. Jadi kita tanggapi biasa aja lah. Kita tanggapi, oh ya alhamdulillah pahalanya ke anak, istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Udah, so jangan pernah takut izin, yang jaga diri sendiri, yang jaga diri kita ya kita sendiri, yang tahu tentang hakikat yang sebenarnya ya kita sendiri. Dan apapun di depan kita, umpama kita sangat diperlukan sekali, namanya juga sedang sakit yang kita nggak mampu ya, ya begitulah ya. Jangan pernah takut ya, jangan pernah segen. Udah izin aja, karena kita baik-baik izin, karena kita sakit alasannya kuat. Dan
Allah pun tidak memberikan beban yang kita tidak kuat mengikulnya kan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik, sampai di sini. Dan ada kabar dari hadis Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW merahmati bagi umatnya yang bangun pagi, tentunya yang sholat ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.